Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Siapa ya? Allah. Zakar al-faqihu al-hanafi sahibud durril mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Zakar al-faqih al-hanafi sahib ad-durr al-mukhtar anna man qala an fususil hukmi li syekh hikami li syekh Muhyiddin Ibn Arabi innahu kharijun 'an asy-syari'ati wa qad sanafahu lil idlal wa man tala'ahu mulhidun madza yalzimuhu ajaba. Naam. Al-Faqih Al-Hanafi yang mempunyai kitab Ad-Durrul Mukhtar, beliau berkata bahwa siapa yang mengatakan tentang kitab Fususul Hikam yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, bahwa kitab itu keluar daripada syariah dan dikarangnya untuk menyesatkan, dan barang siapa yang mentelaahnya maka dia kafir, mulhid. Madza yulzimuhu, maka apakah yang mewajib, artinya yang melazimkan kepadanya, yang melazimkan dia. Ajaba. Naam. Fihi kalimatun tabayana syari'ah wa takallafa ba'dil mutasallifin وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع لكن الذي تيقنته أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمة. قال العلامة ابن عابدين رحمه الله. Ajaba, dia menjawab. Siapa yang jawab ini? Ini Al-Faqih Al-Hanafi menjawab, "Na'am, di dalam kitab Fususul Hikam terdapat beberapa kalimat-kalimat yang berbeda dengan syariah, tubayyin syariah. Dan ada sebagian orang yang sombong, ya, mutasallif ini yang congkak, yang angkuh, takallafa, yakni berlebihan, ya, mengembalikan kalimat-kalimat hikam yang dalam kitab hikam tadi kepada syariah. Tetapi yang aku yakini bahwa sebagian Yahudi telah mengada-ngada, ya, kitab tersebut kepada atas Syekh Qaddasallahu sirrahu. Maka wajib berhati-hati dengan meninggalkan kalimat-kalimat tersebut." Artinya di dalam Fususul Hikam memang yang perlu diketahui, kitab Fususul Hikam kitab yang paling gharib, ya, kitab yang paling aneh, dan kata-katanya memang, ya, menyeramkan. Banyak yang yukhalifu zahirun nas syariah dan banyak fikrah yang muaqqadah. Ada sebagian yang mengatakan itu tidak sama dengan uslub Imam Ibn Arabi dalam kitab-kitabnya. Namun artinya tidak sama, banyak kalimat-kalimat yang tidak sama, tapi banyak juga kalimat-kalimat yang sama. Jadi memang ulama ikhtilaf apakah kitab itu karya Imam Ibn Arabi atau bukan. Apapun, jika mendapatkan menurut Imam Faqih Al-Hanafi ini, jika mendapatkan kalimat-kalimat yang yang merumitkan tadi itu, maka hendaklah meninggal, tidak memutalaah kalimat-kalimat tersebut. Nah, qala al-Allama Ibn Abdin, qala al-Allama Ibn Abidin rahimahullah ta'ala fi hasyiyatihi ala ad-Durr al-Mukhtar inda qawlihi lakinna alladhi tayaqantuhu wa dzalika bidalilin thabata indahu
أو لسبب عدم إطلاعه على مراد الشيخ فيها وأنه لا يمكن تأويلها فتعين عنده أنها مفترات عليه كما Naam. وقع. Al-Imam Ibn Abdin berkata dalam khasiyah kitab Durrul Mukhtar itu. Ketika Al-Imam Al-Faqih Al-Hanafi mengatakan lakinnal ladzina yatayaqqantuhu, tetapi yang aku yakini di atas tadi itu. Lalu dalam khasiyahnya, khasiyah itu kan syarah kepada syarah. Dalika yang demikian itu, ya, artinya dia Al-Imam Sahib Durrul Mukhtar itu mengatakan yang aku yakini, tapi aku yakini. Yang aku yakini ini ada dua maksudnya, bahwa demikian itu adalah dengan adanya dalil ya, yang sabit di sisi beliau, ya, di sisi yang berkata lakin alladzina tayaqantu, ya. Atau dengan sebab dia tidak memutolaah kepada maksud syekh dalam kalimat tersebut, dan bahwasanya yang demikian itu tidak mungkin ditakwilkan. Dan jika tidak mungkin ditakwilkan, maka nyatalah di sisi Al-Imam Ibn Arabi bahwa kalimat-kalimat tersebut muftaratun alaihi, diada-adakan ke atas nama Al-Imam Ibn Arabi. Karena dalam tasawuf ada cara mentakwil kata-kata mereka. Tapi ketika tidak ada, ya, maka atas kepercayaan kepada akidah, ya, Al-Imam Ibn Arabi, maka itu mansus. Kama waqa'a li-Syekh, كما وقع للشيخ الشعراني أنه افترى عليه بعض الحسن في بعض كتبه أشياء مكفرة asya'a مكفرة. sebagaimana yang terjadi kepada Syekh Al-Imam Asy-Syarani, bahwasanya ada sebagian orang hasud yang mengada-ada ke atas beliau. Pada sebagian kitab-kitabnya mengada-ngada ke atas beliau, apa itu? Asya' mukaffirah, sesuatu yang kafir, mengkafirkan. Nah, وشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره فأخرج له مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افتري عليه. nah, dan disebarkan, ya, kitab-kitab yang tadi penuh dengan kekafiran itu disebarkan sehingga ulama di zamannya berkumpul, lalu maka artinya ijtama alaihi, artinya mendatangi Imam Sya'rani, ya, semua itu. Maka Imam Sya'rani fa akhraja lahum, mengeluarkan kepada mereka yang muswaddahnya. Apa muswaddah itu? Makhtutatnya, manuskripnya. Tapi muswaddah itu sebelum manuskrip mana? Catatannya lah. Catatan kitabnya yang di atasnya banyak khutut ulama, ya. Maka ternyata dia itu kosong daripada yang diada-adakan ke atasnya. Setelah dikeluarkan tulisan asalnya, ya, yang mana banyak komen-komen, ya, para ulama terhadap tulisannya, dan itu tidak ada yang dimadsuskan ke dalam kitab Imam Asy-Sya'rani. Nah, وقال ابن عامرين أيضا عند قوله ويجب الاحتياط لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر وإلا فلا يفهم كل أحد مراده فيها فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه أو فهم خلافه أو فهم khilafal murad. Al-Imam Ibn Adin berkata
Ya, ketika Imam Ibn Abdin juga berkata ketika mengkomentari kalimat fayajibul ikhtiyar, ya, karena Imam Ibn Abdin ini kan yang menulis Hasyiahnya, ya, ketika dikatakan fayajibul ikhtiyar, gitu. Maksudnya wajib hati-hati. Kenapa? Karena jika terbukti diada-ada kitab itu, maka itu nyata. Ya, tetapi kalau tidak, maka tidak ada orang satupun yang memahami maksudnya. Itu artinya hati-hati, kalimat itu ada tak orang yang paham, gitu. Atau memang terbukti bahwa itu diada-ada, ya, dipalsukan. Ya. Maka tak dikhawatirkan ke atas orang yang melihat kitab tersebut mengingkarinya atau memahaminya khilaf al-murad, ya, menyalahi maksud daripada penulisnya. Ya, maka wajib hati-hati, takut itu muftara, takut madsus. Ya, kalau memang madsus jelas. Ya. Nah, kalau tidak, maka tidak ada seorang pun, ya, fala yafhamu kullu ahadin, setiap seorang, artinya setiap kullu ahadin, setiap orang, setiap satu orang pun tidak ada yang memahami maksudnya di dalam kitab tersebut. Maka kalau begitu takut orang yang melihatnya, membacanya, ya, mengingkarinya dan memahaminya khilafa al-murad. Nah, wa minal badsus. ومن المدسوس على الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى أيضا القول بأن أهل النار يتلذذون بدخولهم من النار وأنهم لو أخرجوا منها تعذبوا بذلك الخروج. Dan salah satu yang dibadsus ke atas Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini, perkataan bahwasanya ahli neraka merasakan nikmat karena dimasukkan ke neraka. Nah, ini adalah kata-kata yang membuat buruk Al-Imam Ibn Arabi. Dan kalau mereka dikeluarkan dari neraka, justru mereka tersiksa dikeluarkan. Wah, sudah enak-enak di neraka kok dikeluarkan. Gitu. Nah, qala Al-Imam Sya'rani. Qala Al-Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala wa in wujida nahwu dzalika fi syai'in min kutubihi fahuwa madsusun alaihi. Nah, Imam Sya'rani berkata, jika didapatkan hal yang seperti itu, ya, sesuatu dari kitabnya, maka itu madsus ke atas Imam Ibnu Arabi. Fa inni marartu ala kitabil futuhatil makkiyati jami'ihi fara'aituhu mashhunan bil kalami ala adabi ahli an-nar. Nah, karena kata Imam Ibnu Arabi, aku marartu ala kitabil futuhat, ya. Artinya aku sudah lepas itu kitab Futuhat al-Makkiyah semuanya, dan aku melihat kitab tersebut, ya, penuh dengan pembicaraan, ya, di atas siksa ahli nar. Ya, artinya menceritakan kepedihannya, kesakitannya, ya, bahkan membahas tentang keabadiannya dan lain sebagainya. Ya, artinya tidak pernah ada pemahaman yang dibawa kepada bahwa orang ahli neraka merasa nikmat disiksa di neraka. Justru kalau dikeluarkan dia tersiksa. Nah, wa qala aidan. Wa qala aidan kadzaba man dassa fi kitabil fususi wal futuhati anna Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qala bi anna ahlan nari yataladzadzuna bin nari wa annahum law ukhriju minha lastaghathu wa talabu ar-ruju'a ilaiha kama ra'aitu dzalika fi hadaini al-kitabain. Maka dustalah orang yang menyusupkan ke dalam kitab Fusus dan Futuhat bahwa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi berkata bahwa ahli neraka merasa nikmat dengan api, dan mereka kalau dikeluarkan mereka minta tolong, misalnya mereka minta tolong dan minta dikembalikan ke neraka. Sebagaimana yang aku lihat itu di dalam dua kitab itu. Nah, وقد حذفت ذلك من الفتوحات حال اختصاري لها. Dan aku buang itu dari kitab Futuhat ketika aku meringkas kitab tersebut. Nah, hatta warada an Syekh Syamsuddin Asy-Syarif
بأنهم دسوا على الشيخ في كتبه كثيرا من العقائد الزائغة التي نقلت عن غير الشيخ Allati nuqilat. عن غير الشيخ. Nah, sehingga datang berita, artinya perkataan dari Syekh Samsuddin Syarif, ya, bahwasanya mereka menyusupkan ke atas Syekh dalam kitab-kitabnya banyak daripada akidah-akidah yang pesong, ya, yang dinukil dari bukan Syekh. Fa inna Syekh من كمال العارفين بإجماع أهل الطريق وكان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام فكيف يتكلم بما يهدم شيئا من أركان شريعته ويساوي بين دينه وبين جميع الأديان الباطلة ويجعل أهل الدارين دارين سواء. Nah, dan sesungguhnya Syekh Ibn Arabi ini termasuk orang-orang arif yang kumal. Dan menurut ijma' ahli tariq. Dan dia senantiasa jalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dawam. Artinya senantiasa dia membaca selawat ala dawam. Bagaimana dia berbicara sesuatu yang menghancurkan, ya, sesuatu daripada rukun syariatnya dan menyamakan agama Nabi dengan semua agama yang batil dan menjadikan penduduk darain sawa, ya, penduduk neraka surga, ya, itu sama saja. Wahada hada la ya'taqiduhu fi syekhi illa man azala anhu aqlahu illa man azala anhu aqlahu. Dan itu bukan yang menjadi keyakinan wahada la ya'taqiduhu fi syekhi, dan tidaklah yang meyakini itu pada syekh melainkan orang yang akalnya hilang. Kalau dia meyakini bahwa itu perkataan Imam Ibnu Arabi, maka faqad azala anhu aqlu. Berarti akalnya apa? Tanggal, ya. Akalnya tanggal, akalnya hilang, lepas akalnya. Ya. Termasuk orang yang mengkafirkan Ibnu Arabi juga. Fa iyyaka ya akhi. Fa iyyaka ya akhi an tusaddiqa man yudhifu syai'an min al-aqaid az-za'ighati ila syaikhi. Maka hati-hatilah wahai saudaraku membenarkan orang yang menempelkan sesuatu dari akidah yang sesat kepada Syekh Ibn Arabi. Wahmi sam'aka wa basaraka wa qalbaka. Lindungilah pendengaranmu, matamu dan hatimu. Wa qad nasahtuka wassalam. Aku menasihatimu wassalam. Wa qad ra'aitu fi aqaid Syekh Muhyiddin. Ini Imam Syarani yang berkata ini. Imam Syarani orang yang ahli fikih, ya, mujtahid, dan sebetulnya mujtahid mutlak. Dia mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Ya, beliau juga dua mazhab, dan beliau termasuk ahli hadis yang thiqat, yang tidak boleh dusta. Ya. Dan beliau mengatakan wahmi sam'aka wa basaraka wa qalbak. Ya. Yang mengatakan akidah Imam Ibn Arabi pesong. Wa qad nasahtuka wassalam. Ya. Ya, aku betul-betul menasihatimu. Ya, bye-bye. Nah. Wa qad ra'aitu fi aqaid Syekh Muhyiddin al-Wasiti ma nassuhu wa na'taqidu anna ahlal jannati wan nari mukhalladuna fi darayhima la yakhruju ahadun minhum min darihi abadan abidina wa daharat dahirain. Dan aku melihat pada akidah Syekh Muhyiddin Al-Wasiti yang nasnya, yang teksnya adalah
Aku meyakini bahwa ahli surga, ahli neraka abadi di dua tempatnya itu. Tidak keluar seorang pun dari mereka dari tempatnya, dari darnya, dari negerinya itu selama-lamanya wadahara dahirin. Qala wa muraduna bi ahli nari alladzina hum ahluha minal kuffari wal musyrikina wal munafiqina wal mu'attilina la usatal muwahhidina fa innahum yakhrujuna minan nari bin nusus. Maksud kami ahli neraka yang abadi itu, mereka adalah ahli neraka daripada kaum kufar, kaum musyrikin, kaum munafik, dan kaum mu'attilin. Apa mu'attilin itu? Kaum yang membuang sifat-sifat Allah. Ya. Bukan orang yang muwahhidin yang maksiat. Bukan ahli maksiatnya, bukan ahli maksiatnya orang yang bertauhid. Mereka keluar dari neraka dengan nas Al-Quran dan hadis. Ya, banyak dalil dari banyak nas, ya, banyak ayat dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan ya, kalau hanya maksiat maka dia akan keluar dari neraka dan pindah ke surga. Tetapi yang abadi adalah orang kafir, ya, orang musyrik, ya, kemudian orang munafik dan orang yang mu'attilin. Apa bedanya orang kafir dan orang musyrik? Orang kafir ini orang yang tadinya beriman kemudian kafir, seperti Yahudi, Nasrani misalnya. Musyrik memang dia tidak menyembah Allah, Buddha, Hindu misalnya, seperti itu. Munafikin adalah orang-orang yang kafir yang pura-pura iman. Ya. Dan mu'attilin ini orang yang ta'til, yang membuang sifat-sifat Allah. Sebagian minal mutasyaddidina minal i'tizal, yakni Mu'tazilah. Sebagian orang-orang Mu'tazilah yang ekstrem, yang tasyaddud. Ya. Wa yu'ayyidu ma zakarna. ويؤيد ما ذكرنا بأن هذا القول مبسوس على الشيخ محي الدين ما ذكره الشيخ نفسه في الباب 71 و300 من الفتوحات عندما تغلق لا تغلق bukan tagelak, gelak-gelak, bukan. Tugelak, ditutup. Tughlaqu abwabun nar. Kaifa yasiru ahluha ka qat'il lahmi hinama taghallaq. Baru hinama tughli bihim. Baru ini golak-golak. Inda hinama tughli bihimun naru wa yasiru a'laha asfalaha. Nah, dan yang mendukung apa yang kami sebutkan ini, bahwasanya perkataan ini marsus kepada Syekh Muhyiddin, itu apa yang disebutkan oleh Syekh sendiri di dalam bab 371, bab 371 daripada kitab Futuhat. Beliau berkata ketika pintu-pintu neraka ditutup, maka apa yang terjadi itu? Bagaimana jadinya ahli neraka itu? Itu seperti apa? Daging yang terpotong-potong. Ketika api tughli bihimun nar. Ketika api membakar mereka, bergolak-golak tuh. Sehingga yang atasnya ada di bawah. Ya, artinya sudah macam jadi bulat bola begitu karena hancur. Ya, orang yang ada di api neraka, waliyadzubillah. Ya. Jadi ketika dibuka mungkin ada sedikit api itu bernapas lah, macam gidir kalau dimasak airnya lalu ditutup kan golakannya makin kencang. Nah, pintu neraka jika ditutup, ya, kan orang ahli neraka itu disisanya dimasukkan ke api itu. Ya, wal'iyadu billah. Wa kadzalika
وكذلك ما ذكره الإمام الباجوري الشافعي في شرحه على جوهرة التوحيد وما يقال بتمرن أهل النار بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة فتألموا مدسوس على القوم الصوفية كيف وقد قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Nah, demikian juga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri Syafi'i di dalam sarahnya kepada kitab Jawharat Tauhid, wa ma yuqalu bitamarruni ahli an-nari bil adzab hatta law ulqu fil jannati la ta'allamu madsusun 'alal qaumi sufiyya kaifa wa qad qala ta'ala fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Tidaklah dikatakan bahwasanya ahli nar itu tamarrun bil azab, ya, merasa tamarrun itu sudah terlatih dengan azab itu, sehingga kalau dimasukkan ke neraka mereka malah jadi sakit. Nah, ini juga mansus kepada orang sufi, ya. Karena mungkin orang sufi sering mengatakan aku beribadah tidak untuk surga, ya, tidak ingin surga dan bukan karena takut neraka. Andaikan Allah tidak menyiapkan surga dan neraka, aku tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Atau dengan kata-kata yang sastra misalnya. Ya, tak apa aku dibakar di api neraka, yang penting engkau ridho kepadaku. Itu sebetulnya bukan itu maksudnya. Ya. Misalnya ada seorang istri marah dengan suaminya bilang, ya, kau pukul aku, yang penting, ya, jangan minta cerai misalnya. Pukul saja aku. Jangan dipukul, itu maksudnya jangan bercerai. Benar dipukul. Ya, aku pukul ya, gitu. Dengan besi misalnya. Ya. Kalau itu yang dilaksanakan, waduh, ya, berarti tidak belajar sastra istrinya tuh. Ya. Kau bunuh aku, jangan kau bunuh aku dengan cintamu katanya. Bunuhlah dengan pedang. Atau kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku. Ambil pisau yang tajam, belahlah dadaku. Kalau dia ambil pisau betul dan dibelah, ya, memang dendamlah berarti istrinya itu. Ya, artinya bukan itu maksudnya. Sehingga orang sufi mengatakan, aku rela di neraka, ya, kalau engkau ridho. Untuk apa di surga kalau tidak ridho? Kalau itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu untuk menunjukkan maknanya bahwa aku ibadah ini untuk engkau saja. Aku tidak takut dengan nerakamu dan aku tidak ingin dengan surgamu. Aku ingin engkau. Jadi bukan tidak ingin, bukan tidak takut. Cuma tadi itulah, belahlah dadaku. Bukan nak dibelah. Maknanya aku cinta padamu. Ya, dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Itu kalimat balaghi. Ya, ada badiiyatul kalam, ya, ada keindahan kata-kata yang ingin memelihara maknanya agar lebih dalam dari perkataan biasa. Tetapi kalau dia mengatakan, nah itulah kemudian dipesongkan tuh, ya, bahwa orang sufi mengatakan kalau di orang ahli nanti orang dimasukkan neraka dia merasa lezat, ya, sehingga kalau dikeluarkan dari neraka justru jadi sakit. Ya. Lalu orang sufi cakap begitu. Itu sebetulnya paham yang ada di otak dia dan dia lalu, ya, artinya paham yang ada di otak dia, lalu dia tuduhkan paham itu kepada Al-Imam Ibn Arabi. Misalnya menuduh Al-Imam Ibn Arabi adalah batiniyah, Syiah, yani zindiq. Ya, karena memahami kata-kata yang diungkapkan oleh Imam Ibn Arabi, lalu dia pahami dalam otaknya itu. Gitu. Ya, sebetulnya yang mesti dituduh zindik adalah isi otak yang memahami itu. Isinya aja, bukan orangnya. Isinya saja. Itu. Nah maka lalu dipesongkan, ya, seperti itu. Ya, karena bagaimana beliau mengatakan begitu, sedangkan Allah berfirman, fadzuku, ya, rasakanlah, kata Allah, falan nazidakum illa azaba, akan
akan kami tambahkan, ya, akan semakin kami tambahkan siksamu itu. Ya. Nah, pakai apa ya takidu? فكيف يعتقد مسلمون هذه Muslimun. هذه العقيدة Ta. عقيدة الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. Bagaimana seorang muslim meyakini akidah yang rusak ini, yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah? Ya. Nah. وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن يوسف الكافي بعد أن ذكر فريق الجنة وأنهم مخلدون فيها ومنعمون. ذكر فريق فيها ومنعمون. ذكر فريق أهل النار فقال وفريق السعير خالدون فيه أبدا لا ينقطع عنهم ألم العذاب. وقال بعضهم ينقطع عنهم وينقلب في حقهم استلذاذ بحيث لو عرضت عليهم الجنة عليهم الجنة لأبوها لما هم فيه من الاستلذاذ. Dan telah telah menulis teks, ya, untuk Syekh telah menulis teks ke atas itu siapa? Syekh Muhammad ibn Yusuf al-Kafi. Setelah beliau menyebut golongan ahli surga, mereka abadi di surga dan menikmati, dan dia menyebutkan golongan ahli neraka, maka dia berkata golongan ahli neraka sa'ir abadi, mereka itu di situ selama-lamanya dan tidak terputus dari mereka pedihnya siksaan. Ya. Sementara sebagian mereka mengatakan begini, artinya sebagian orang yang man yadussu, ya, terputus dari mereka dan berubahlah pada hak mereka, ya, istildazan karena nikmat, dimana kalau disodorkan kepada mereka surga, mereka menolak karena kelezatan yang ada pada mereka di dalam api neraka itu, ya. Nah, nah, orang yang meyakini kata-kata ini kafir tanpa syak, ya, dan tanpa ragu. Karena dia mendustakan Allah dalam khabarnya, dalam Al-Quran. Naam. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap kafir, mereka ke atasnya laknat Allah, malaikat dan semua manusia, abadi di dalam api neraka, tidak diringankan dari mereka siksa tersebut dan tidaklah mereka ditangguh. Nah, wa fi khabarihi aidan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang yang mendustakan, artinya yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami, maka kami nanti akan menceburkan mereka ke dalam api neraka. Ketika kulit-kulit mereka matang, maka kami ganti dengan kulit-kulit yang lain agar mereka merasakan siksa itu. Sesungguhnya Allah Aziz, perkasa, Hakim, lagi bijaksana. Nah, wa ghairu dzalika min al-ayati dalati 'ala istimrari 'adzabihim.
Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan berlangsungnya ya, siksa orang-orang kafir itu. Ada memang perkataan Ibnu Arabi bahwasanya abadi, yang menjelaskan abadi itu bukan ada akhirnya. Karena Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan abadi itu maksudnya lama, ada akhirnya gitu. Ya. Namun kata Imam Ibn Arabi tidak ada akhirnya. Namun karena kelamaan udah nggak sakit lagi, ada juga begitu. Seperti tangan kalau sering dipukul kebas, setelah itu tak ada sakit. Tapi terus dalam siksa. Tetap bocor. Gitu. Tetap kulitnya, dagingnya terkelupas-kelupas, tapi sudah hilang rasa sakit. Seperti cerita orang di surga, ketika melihat Allah, surga tak ada rasa lagi. Ya, surga tak ada rasa lagi. Seperti orang yang minum teh manis, tiba-tiba menjilat ya, madu lebih manis, lalu minum teh hilang manis. Seperti orang makan durian musangking, ya, kemudian ya lepas itu makan durian kampung, nah sudah tak sedap durian kampung itu, karena sudah ya, terhalang dengan manisnya musangking. Begitu. Kan artinya itu abadi tuh. Makna abadi itu. Makna abadi itu hilangnya nikmat di surga karena merasakan keagungan Allah. Ya. Kenapa manisnya nikmatnya di surga itu hilang? Karena surga ini lambang keridhaan Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah, sifat. Terakhir mereka melihat Allah. Ya. Melihat yang tidak ada kaifiahnya. Ya. Melihat jalaliyahnya. Ya. Seperti begini, kita bertamu. Ya. Disuguh mewah ya, oleh raja. Ya. Nikmat. Tiba-tiba raja datang dengan pakaian raja diiring dengan dengan tenteranya, dengan begitu kita tengok, maka dengan kita kagumnya dan melihat ajibnya dan memandang keagungannya, lupa dah ini. Ya, yang nikmat-nikmat suguhan ini terus tercengang. Ya. Seperti apa? Seperti lupanya wanita Nabi Allah Yusuf memotong tangannya ketika lihat Nabi Yusuf. Sakit tak? Ya, mereka tak sakit karena dia potong-potong tangannya itu. Karena melihat ya, itu Nabi Yusuf. Ya. Yang kecantikannya separuh dari kecantikan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah 100%. Gitu. Dan melihat Allah, sudah dah hilang dah rasa nikmat, rasa gitu. Maaf, yang contoh contoh Nabi Yusuf itu adalah contoh orang di neraka maksudnya. Contoh orang di neraka. Ya. Karena akhirnya Allah masuk ke dalam neraka dan mereka itu melihat juga. Nah disitulah hilang rasa sakitnya. Karena sudah banyak kali. Ya. Ada juga itu Imam Ibn Arabi memaknakan logik abadi, melogikkan kata abadi di situ. Ya. Melogikkan kata abadi. Nah. ومما نسب إلى الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى أيضا افتراء عليه القول بسقوط التكليف. Nah ini juga ada sebagian yang dinisbatkan kepada Syekh Muhyiddin juga ya, iftiraan yang mendustakan kepada Imam Ibn Arabi perkataan sukutut taklif, gugurnya taklif, beban kewajiban ya, syariat.
Orang jika sudah sampai kepada Allah maka tidak wajib sholat lagi. Ini pun perkataan ini madsus. Tidak ada orang sufi mengatakan demikian. Bahkan orang sufi mempelajari tasawuf untuk mengamalkan agar mengamalkannya itu syuhud. Bagaimana setelah syuhud tinggal? Kan definisi tasawuf itu anta'budallah ka'annaka tarah. Ibadah menyaksikan Allah. Oh rupanya tidak menyaksikan. Maka dia bertarekat untuk mendidik diri agar ketika ibadah menyaksikan. Kenapa ketika menyaksikan tidak ibadah? Dan ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah. يقول العلامة الشعراني رحمه الله تعالى وقد ذكر الشيخ محي الدين أنه لا يجوز لولي قط المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طريق كشفه على تقديرها عليه كما لا يجوز لمن كشف له أن يفرض في اليوم الفلاني من رمضان أن يبادر بالفطر في ذلك اليوم بل يجب عليه الصبر حتى يتلبس بالمرض لأن الله تعالى ما شرع الفطر إلا مع التلبس بالمرض أو غيره من الأعذار قال وهذا مذهبنا ومذهب المحققين من أهل الله عز وجل. Imam Syarani berkata, telah Syekh Imam Syekh Muhyiddin telah menyebutkan bahwasanya tidak boleh untuk seorang wali sama sekali ya segera dia melakukan maksiat ya, yang la yajuz li waliyin qat al mubadarata ila fi'li maksiatin ya. Artinya melakukan maksiat yang dia telah melihat dengan cara kasabnya ke atas takdir dia takdir maksiat itu ke atasnya. Misalnya ada seorang wali, dia dikasabkan oleh Allah melihat bahwa dia ditakdirkan melakukan maksiat. Daripada nanti maksiat lebih baik sekarang, karena Sidi Khidir alaihissalam juga begitu. Ya, ini tidak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh kepada orang yang dikasabkan bahwa dia akan sakit di hari dari bulan Ramadan, maka dia segera buka di hari itu. Ya, saya akan sakit nanti, bukalah. Gitu. Ya, bahkan wajib atasnya bersabar ketika diserang dengan penyakit, karena Allah tidaklah mensyariatkan buka melainkan ketika orang diserang sakit atau uzur-uzur lain. Dan Imam Ibn Arabi berkata, inilah mazhab kami dan mazhab para muhaqqiqin min ahlillah. Bahkan ada perumpamaan beliau ya, ketika ditanya bagaimana kalau dia dikasabkan bahwa dia akan tertimpa musibah setelah masa itu. Ya. Apakah yang dia lakukan? Maka Imam Ibn Arabi jawabnya, tergantung Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan menangis, dia menangis. Ya, kalau dia takdir dia menerima, dia menerima. Gitu. Nggak ada. Wah, saya pukul 10 ini akan kemalangan. Wah, saya malangkan sekarang lah. Supaya nanti tak ada begitu. Nah, wa mimma dussa على العارف الكبير الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى قوله أذن لي ربي أن أتكلم وأقول أنا الله فقال لي قل أنا الله ولا تبالي ولا تبالي وفي هذا من الشناعة والاجتراء ما يغني عن الإطالة. Dan salah satu yang dimadsuskan kepada Al-Arifil Kabir, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ini juga seorang kutub ya. Yang juga dia seorang
seorang Sultanul Aulia juga yang kemudian ada tarekat Ad-Dasuqiyah. Al-Burhamiyah, Ad-Dasuqiyah itu cabang daripada Ad-Dasuqi. Ada madsus juga kepada beliau. Beliau berkata begini, Tuhanku mengizinkanku berbicara dan aku berkata, aku Allah. Ya. Tuhanku mengizinkan aku untuk mengatakan dan aku berkata bahwa aku Allah. Ya. Dan Allah berkata kepadaku, katakanlah, Anallah wa la tubali. Katakanlah, kamu cakaplah, ya, aku Allah gitu. Dan okelah, tak apa-apa. Wala tubali. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Engkau aku izinkan untuk mengatakan aku Allah. Wala tubali artinya orang nak kata apa ke apa jangan kau hiraukan. Aku yang izinkan. Ya, ini kalimat juga madsus. Katanya Imam Ibrahim Ad-Dasuqi pernah berkata begitu. Nah, di dalam ini ada syana'ah, apa aib, wal ijtira, ada ijtira. Apa ijtira itu? Kurang ajar, berani. Ya. Ma yughni anil itala, tidak perlu diperpanjang. Nah, wa mimma dussa'ala ومما دس على رابعة العدوية رحمه الله تعالى قولها عن الكعبة هذا الصنم المعبود في الأرض. Ini juga madsus kepada Rabi'atul Adawiyah. Dia berkata tentang Ka'bah. Ini adalah sanam. Apa sanam itu? Berhala yang disembah di bumi ini. Nah, وهذا ابن تيمية نفسه يكذب نسبة هذا القول إليها ويبين أنه مدسوس ومكذوب عليها فقد قال حين سئل عن ذلك وأما ما ذكر عن عن رابعة من قولها عن البيت إنه الصنم المعبود في الأرض فهو كذب على رابعة المؤمنة التقية ولو قال هذا من قال لكان كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو كذب فإن البيت لا يعبده المسلمون ولكنهم يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه. Dan salah satu yang dimarsus pula kepada Rabi'atul Adawiyah rahimahullah, perkataannya bahwa tentang Ka'bah, bahwa ini adalah berhala yang disembah di bumi. Dan Imam Ibn Taimiyah sendiri yang mendustakan penisbatan perkataan ini kepada Rabi'ah. Ya, Imam Ibn Taimiyah sendiri tidak percaya dan dia kata ini tak betul, itu dusta. Dan beliau menjelaskan bahwa itu madsus. Dan itu dusta atas Rabi'atul Adawiyah. Maka Imam Ibn Taimiyah berkata ketika ditanya tentang hal itu. Lalu beliau menjawab, adapun yang disebutkan tentang Rabi'ah, perkataannya tentang Baitullah bahwasanya itu adalah berhala yang disembah di bumi, itu dusta atas Rabi'ah yang beriman dan bertakwa. Dan jika ada orang yang mengatakan itu, maka dia kafir yang perlu bertaubat. Jika taubat, ya, maka jika tidak, maka dibunuh. Dan dia dusta. Karena Baitullah itu adalah tidak disembah oleh orang muslim. Tetapi mereka menyembah Rabbal Bait dengan tawaf di Ka'bah dan sholat ke Ka'bah. Gitu. Nah. ولو ذهبنا نستقصي الألوان التزييف في التاريخ الإسلامي وتصوفه لما وسعتنا هذه الرسالة وسعتنا هذه الرسالة إذ التصوف كان نصيبه من الدس والافتراء أعظم من غيره لأن المزيفين أدركوا أن التصوف هو روح الإسلام وأن الصوفية قوته
النافذة الضخمة وشعلته الوضاءة المشرقة فأرادوا أن يطفئوا هذا النور. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Kalau kita zahabna, artinya kalau kita pergi, artinya kalau kita cari, maka tidak terhitung macam-macam kepalsuan dalam sejarah Islam dan tasawuf. Ya. Ya, kalau kita mau hitung macam-macam tajzib, ini kepalsuan pada sejarah Islam dan tasawuf, maka risalah ini tidak akan cukup, tidak akan muat. Ya. Karena tasawuf mendapatkan das dan ibtira itu lebih besar daripada yang lain. Pikir di Madsus sedikit, ya. Akidah juga sedikit, tapi yang paling banyak adalah tasawuf. Karena para pemalsu itu memahami bahwa tasawuf adalah ruh Islam. Dan orang-orang sufi itu adalah mereka adalah kuwatuhu, kekuatan Islam, an-nafizatu. Ya, apa yang an-nafizah itu yang dinamis begitu, yang dohma agung dan telah disinari oleh cahaya cahaya yang bersinar. Mereka ingin mematikan cahaya itu. Kekuatannya betul-betul nafizah, efektif atau ya. Dan Allah berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan madsus, dengan tajzib, dengan inhirab, tetapi Allah yang menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak suka. Nah, wa innana la nansa anna alladhi sa'ada 'ala ad-dassi wat-tadlili wal-iftira'i adamu taba'atil fanniyati tiba'atil fanniyati wal muraqabati syadidati fil madi kama hiya 'alaihi al-yawma fi 'asrina al-hadiri min at-tab'il munazzim wa min al-'uqubatil qanuniyati liman yatajarra'u 'ala tab'i shay'in min al-kitabi bighairi kutubi bighairi idni muallifiha bi khilafi 'asri an-naskhi lil kitabil kutubi khatiyati faqad kana ad-dassasuna wal kadzabuna yurawwijuna kutuban fiha ma fiha min ad-dakhli wal kadhibi ma Allah bihi 'alim wa yudkhiluna ala kutubil ulama'i wa khususan sufiyyat dasaisa wal abatila. Nah, dan kita jangan lupa bahwa yang membantu, yang mendorong ya untuk melakukan das, tadlil penyesatan, ibtira pengada-ngadaan itu karena tidak ada cetakan, ya, tidak ada mesin cetak, tidak ada teknik cetak gitu. Dan pengawasan yang ketat di masa lalu itu tidak ada. Ya. Orang menulis tangan, mesin cetaknya tangan sendiri, tulis disebar. Nah, kitab yang ditulis oleh Imam Syarani misalnya yang madsus, ya, yang aslinya ada di dia, maka orang ketika datang ke dia, ini aslinya, baru ketahuan itu madsus. Ya, kalau sekarang kan ya ada teknik cetak. Ya, dan ada pengawasan, tidak boleh dikopi, tidak boleh ditiru, tidak boleh ini menurut undang-undang sekian akan dihukum gitu, atau denda, aman. Sebagaimana hari ini di zaman kita yang sekarang ini ada cetakan-cetakan yang teratur dan ada sanksi hukum, ya, ada hukuman undang-undang yang
kepada orang yang berani mencetak sesuatu dari kitab-kitab tanpa izin pengarangnya. Ya berbeda ya di zaman salinan kitab-kitab tulisan sekarang nih. Ya. Dulu berbeda tulisan tangan khattiyah, menyalin kitab-kitab yang bersifat khattiyah tulisan tangan dulu itu. Maka para dassasun wal kadzabun, maka para penyebar pikiran madsus dan pendusta menyebarkan kitab-kitab yang di dalamnya ada dakhl, ada pemahaman yang dari luar yang asing masuk, dan ada pendustaan yang Allah lah yang tahu, mallahu bihi alim. Dan mereka memasukkan kepada kitab-kitab ulama khususnya, yaitu kitab-kitab kaum sufi, ad-dasais wal abatil, ya. Pikiran-pikiran susupan dan juga abatil-abatil. Apa abatil-abatil itu? Mitos-mitos, cerita-cerita bohong. Ya, itu abatil. Coba bagaimana tidak batil? Di Banten itu ada yang namanya batu Quran. Dulu seorang wali, dia ingin mengajarkan Quran. Maka dia pergi ke Mekah. Ya. Lalu kemudian perginya pun dia menyelam dari bumi ini. Slep, timbul di Ka'bah. Nah, terus dia ambil Quran di situ. Setelah ambil Quran, ya dia minum air Zam-Zam. Lalu dia di tepi sumur Zam-Zam, dia menyelam lagi di bumi, timbul di hutan, ya, di bukit. Jadi begitu timbul dia jalan, oh rupanya bumi itu bolong dan air Zam-Zam mengikutinya. Dan akhirnya tidak jadi keramat lah. Kalau dikira wali yang bisa menyelam di bumi itu seperti balang gasir, tahu? Ya, ada balang yang memang nyusup di tanah tuh. Ya. Begitu. Ya itu kan bohongnya kan, ya, sampai sekarang diziarahi. Ya. Gadis-gadis yang tak nikah-nikah mandi di situ cepat. Ya, bujang-bujang yang lama tak nikah-nikah mandi di situ cepat. Pelajar gitu. Ketika dia masuk, maka air itu mengalir, dia tak perasan jalan. Dia tengok, banjir. Katanya kalau dibiar, maka akan tenggelam Banten. Jadi terpaksa Quran yang dibawanya dia untuk tutup yang bolong itu. Rupanya tak kuat, jadi dia ambil batu besar, ditindih di atas Quran, maka batu Quran. Ini yang paling bodoh ini wali. Sudah jauh-jauh bawa Quran, diletak di situ pula. Kan bodoh, kenapa jadi Quran? Karena tajuknya batu Quran. Ya. Batu Quran. Dan saya punya ibu, nasabnya ke wali ini. Ya, saya ketika jalan di situ, tak betul, ini atuk saya. Ya, tak betul, tapi cerita itu memang ya, tersebar di Banten seperti itu. Ya, kan kita yang dengar yang cerita itu yang pertama terkesan bodoh itu wali ini. Ya, bodoh wali ini. Ya, kenapa tak ditutup saja dengan batu sudah? Kenapa dengan Quran? Mungkin pikiran awam Quran. Kan, ya. Kan dulu zaman pelajar-pelajar pondok, kalau kita nak pergi jauh tuh pulang malam takut. Ya kita misalnya ada pengajian, nanti pulang malam. Takut ada pepegal jalan, ada apa. Itu bawa Quran ditaruh di dada. Karena Quran ini kan kalamullah, pasti membela. Padahal Quran yang menjadi syafaat, Quran yang menjadi rahmat, Quran yang membela kita adalah ilmu yang kita pahami dan kita amalkan. Itu yang menyelamatkan kita. Bukan Qurannya dibawa ditaruh di dada. Ya, itu sama juga mereka orang Nasrani ya dengan salibnya, kalau ada setan menjerit.
Tapi itu film-film dulu. Kalau film sekarang salibnya dimakan oleh ya, karena tidak logik. Ya, itu semua tidak betul. Nah, walakin Allah Ta'ala walahul hamdu qayyada lihada ad-dini rijalan saharu ala tanqiyatil kutubil islamiyati wa bayyanu al-madsusa fiha min as-sahih wa nahnu bihadha al-kitab al-mutawadhi nasahum fi tanqiyatit tasawwuf al-islami mimma ulqa bihi min dasaisa wa umurin dakhilatin alayhi linu'ida lahu safa'ahu wa bariqahu wa liyattasi'a an-nasu min taqatihi ruhiyati wa nafahati al-imaniyati fi hadha al-'asr alladhi khayyamat 'alayhi zulumatul madiyati wa athamul ibahati wa tayaratul ilhadi wal wujudiyatu. Akan tetapi Allah walahul ham telah menetapkan untuk agama ini tokoh-tokoh yang saharu ala tanqiyat, artinya saharu itu yang jaga malam ya, untuk membersihkan kitab-kitab Islam ini. Ya, nah seperti ini bahasa nih, saharu ini jaga malam, artinya yang tidak berhenti setiap waktu siang dan malam gitu, membersihkan kitab-kitab Islam ini dan menjelaskan yang madsus di dalamnya daripada yang sahih. Dan yang madsus itu pernah disebarkan oleh penjajah di Nusantara ini. Ya. Coba kita ini punya warisan, lebih suka mendengar dongeng daripada mendengar ilmu. Ya, kalau dengar dongeng, kalau dengar ilmu, ya, itu dosa warisan. Mana? Dan kami dengan kitab yang sederhana ini ya memberikan andil nusahimu, memberikan andil juga untuk mensucikan tasawuf Islam dari dasais yang Allah qabih yang dikaitkan kepada tasawuf Islam ini dan perkara-perkara dakhilah, perkara-perkara asing yang masuk ke dalam tasawuf, untuk mengembalikan kesucian dan kebersihan tasawuf agar orang mendapat manfaat dari kekuatan tasawuf secara ruhiyah dan nafahat imaniyahnya di zaman ini yang telah diselimuti oleh gelapnya materialisme dan dosa-dosa ibahiyah ini, aliran yang serba boleh. Ya, tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh. Ya, selama itu tidak merusak, tidak sakit, selama itu semua boleh. Ya. Dan aliran-aliran ateisme dan aliran wujudiyah. Wujudiyah ini adalah eksistensialisme. Itu aliran terbaru ya, wujudiyah itu. Ya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan takwil kalam as-sadatis sufiyah. Bagaimana ketika kita mendengar ada kalam orang sufi yang syatah misalnya, atau yang gharib ya, yang secara zahir menyalahi nas, lalu boleh tak ditawilkan? Ya, maka nanti akan diterangkan, ada yang boleh ditawilkan, ada yang tidak boleh ditawilkan. Dan boleh ditawilkan pun kepada orang yang mampu mentakwilkan. Ya, bukan kita takwilkan sendiri-sendiri. Gitu. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.